Hari ini kita dari Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi datang ke Bawaslu untuk memberikan laporan terkait dengan safari politik kampanye yang dimana kami anggap mencuri star kampanye yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan di beberapa wilayah. Beda dengan Bawaslu, KPU tegaskan Anies tak melanggar aturan jika safari politik ke daerah. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut Anies Baswedan telah melakukan curi start kampanye. Bagja menyebut kampanye pada tahapan pemilu 2024 secara resmi baru boleh diadakan pada November 2023. Jadi masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa? Ini kita lagi mau ngobrol sama Pak Arief, Komisioner KPU dan teman-teman, kata Bagja. Masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa? Nanti kita lagi mau ngobrol sama Pak Arief ini dan teman-teman. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD melaporkan Partai Nasdem dan calon presidennya Anies Baswedan ke Bawaslu. Pada Selasa 6 Desember 2022, mereka mendatangi kantor Bawaslu untuk menyerahkan berkas lengkap yang sebelumnya dikembalikan. Koordinator APCD Husni Jabal menerangkan pelaporan ini didasarkan pada dugaan curi start kampanye pemilihan umum atau pemilu 2024 yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem. Anies dan Nasdem, kata dia, juga memanfaatkan rumah ibadah untuk berkampanye saat menyambangi Aceh pada 2 Desember 2022 lalu. Menurut Husni, laporan ini merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dia mengatakan APCD ingin menjaga marwah pemilu agar berjalan sehat, aman, dan damai. Di sisi lain, berbeda dengan pernyataan Bawaslu, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari mengatakan tak ada larangan apapun jika Anies Baswedan melakukan safari politik ataupun kunjungan ke daerah-daerah. Misalnya soal Mas Anies nih, kalau saya ditanya, itu sudah kampanye di mana-mana, kalau bagi KPU Mas Anies kan belum siapa-siapa. Demikian katanya. Kemudian itu sudah kampanye di mana-mana. Kalau bagi KPU, Mas Anies kan belum siapa-siapa. Karena apa? Masa pendaftarannya masih Oktober 2023 gitu. Menurutnya saat ini mantan Rektor Universitas Paramadina masih berstatus warga negara biasa dan belum resmi mendaftar sebagai calon presiden 2024 di KPU. Masa pendaftaran masih Oktober 2023, itu bagi KPU loh ya, siapapun lah. Bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa yang lain-lain. Kalau mau ketemu siapa saja, silaturahim ya silakan saja. Demikian jelasnya. Ya, kalau beliau siapapun lah, bisa Mas Anies, bisa Mas Ganjar, bisa yang lain-lain. Kalau mau ketemu siapa aja silaturahim kan, ya silakan aja. Artinya yang dilakukan oleh Mas Anies bagi KPU itu tidak melanggar ya, tanya Akbar Faisal. Ya, tidak melanggar. Mas Anies masih biasa-biasa saja, belum menjadi calon presiden, jawab Hasyim Asyari. Itu kenapa kolega Anda di Bawaslu itu dengar-dengar sudah ngeluarin kartu kuning dan semacamnya. Anies Baswedan, tanya Akbar Faisal lagi. Wallahu a'lam, tapi bagi KPU siapapun ketemu siapapun, sepanjang belum sebagai calon yang dinyatakan sebagai calon oleh KPU ya belum siapa-siapa. Pendaftaran masih Oktober 2023, demikian ujarnya. Artinya yang dilakukan Mas Anies bagi KPU itu tidak melanggar ya? Iya, Mas Anies masih biasa-biasa aja, belum jadi calon. Lah tuh kenapa kolega Anda di Bawaslu itu saya dengar-dengar sudah ngeluarin kartu kuning dan semacamnya? Wah alam ya, tapi bagi KPU siapapun ketemu siapapun sepanjang belum sebagai calon yang dinyatakan sebagai calon oleh KPU masuk DCT misalnya daftar calon tetap, ya belum siapa-siapa. Iya kan dukungan partainya juga belum cukup gitu ya. Saya tidak mengatakan itu, artinya pendaftaran masih Oktober 2023 Mas. Sebelumnya Anies dituduh melakukan curi start kampanye saat ke Aceh. Ia kemarin pun dilaporkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD. Namun laporan tersebut ditolak oleh Bawaslu karena tak ditemukan bukti. Bawaslu justru mengatakan bahwa kunjungan Anies Baswedan ke daerah-daerah memang tidak salah secara aturan. Namun kata Bawaslu, secara etika tidak dibenarkan padahal saat ini Anies Baswedan belum resmi didaftarkan sebagai Capres 2024.